lagi nih di acara diskusi properti di mana kita akan mengulas semua tentang properti, baik itu dari sisi bagaimana cara penaklukan lahan, bagaimana cara tips membangun rumah yang tidak boncos, yang menekan budget, terus kita juga sempat membahas Jagat itu seperti apa, PT yang seperti apa, perusahaan yang seperti apa. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan lebih membahas bagaimana tentang sebuah desain. Nah, siapa sih dibalik desainnya di Jagat ini? Desain yang menarik, rumah hunian yang berkualitas dan sangat-sangat desainnya menurut saya adalah desain yang sangat menarik ya, untuk apalagi yang dicari mayoritas masyarakat sekarang. Nah, siapa sih dibalik desain di PT Jagat Karya Utama ini? Nah, kali ini kita kedatangan langsung dari arsitek PT Jagat Karya. Oke, ini bersama Mas Fahad. Yeah. Boleh kenalan dulu, Mas, mungkin. Iya, perkenalkan, saya di sini di Jagat sebagai arsitek, bisa dibilang seperti itu, yang melayani ketika pembelian rumah user untuk konsultasi, misalnya ada perubahan gambar seperti itu. Di sini saya membantu menerjemahkan keinginan para user untuk memiliki rumah yang mereka inginkan. Mungkin itu saja dulu. Keren sekali ya, Mas. Ya. Kalau boleh tahu ini, Mas, biar nggak tegang nih ya. Iya. Kerja di Jagat udah berapa lama, Mas? Alhamdulillah sudah hampir 3 tahunan. Saya di sini mulai dari 2017 tanggal pertengahan lah. Waduh, udah cukup lama ya, hampir membersamai mulai dari nolnya Jagat lah ya ibaratnya, hampir seperti itu. Berarti sudah banyak unit yang dibangunkan, sudah banyak unit yang didesain ya sepertinya. Iya, alhamdulillah sudah. Sudah ya, berarti desain-desain ini menurut Mas Fat udah biasa lah ya. Oke, Mas, kalau boleh tahu ya Mas ya, konsep perumahan yang di Jagat itu seperti apa sih? Kalau kita mengkonsep sebuah perumahan, kalau saya lihat di Jagat ini ada beberapa tipe. Nah, kalau di Batu itu karena konsepnya villa, jadi kita memberikan banyak bukaan. Jadi banyak view yang kita dapat dari konsep tersebut. Jadi nanti misalnya nambah banyak kamar, kita buat sehomey mungkin, karena kan nanti di sana itu disewakan kan. Jadi kita buat konsepnya yang seperti itu. Nah, untuk yang di Depak sama yang di Singosari itu kan konsepnya hunian. Jadi mungkin mungkin kita banyak membuat sebaik mungkin di kayak memanfaatkan ruangan tersebut. Jadi kalau misalnya rumahnya tipe 45, kita buat sedemikian mungkin agar setiap ruangan itu mempunyai nilai fungsional dan banyak manfaatnya, seperti itu. Waduh, keren sekali ya, berarti sesuai dengan segmentasi ya Mas ya, sesuai dengan segmentasi. Kalau kelas investasi, kelas villa lebih banyak ini ada bukaannya sehingga biar view-nya lebih kelihatan. Biar kalau misalnya untuk hunian lebih fungsional. Jadi kalau misalnya mau nanti punya anak 1, punya anak 2, punya anak tinggal nambah-nambah gitu ya Mas ya. Waduh, oke. Kalau boleh tahu nih Mas ya, rumah yang seperti apa sih yang paling banyak peminatnya itu kalau di Jakarta? Kalau saya lihat yang banyak peminatnya itu yang pastinya rumahnya sesuai kebutuhan pembelinya. Kalau misalnya pembelinya pengantin baru, otomatis mereka memilih rumah-rumah yang mereka butuhkan untuk saat itu. Misalnya nih, karena mereka pengantin baru, mereka tidak membutuhkan ruangan-ruangan yang terlalu besar karena masih digunakan untuk 2 orang. Kalau misalnya untuk orang yang sudah berkeluarga, banyak juga yang meminta nambah kamar seperti itu. Jadi nambah kamar mandi juga, ruang keluarganya juga lebih luas, seperti itu. Oh, jadi rumah yang paling banyak dicari itu tetap fungsional ya, sesuai dengan ini. Kalau misalnya yang orang-orang milenial katakanlah gitu ya, pasangan muda atau baru anak-anak yang mungkin masih muda dan punya usaha sendiri yang bisa membeli rumah, dia lebih memilih hunian-hunian yang minimalis gitu ya Mas ya. Tapi kalau yang udah berkeluarga, udah punya anak-anak dan kayak gitu, lebih memilih rumah yang mungkin 2 lantai kayak gitu-gitu Mas ya. Oh gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, rata-rata kalau misalnya user itu penambahan bangunannya itu apa sih?
Macam-macam sih Mbak, tergantung kebutuhan, kembali lagi ke kebutuhan tadi. Kalau misalnya dia keluarga yang perlu anggotanya banyak, jadi mereka biasanya nambahnya di luas bangunan di kamar. Yang pertama di kamar, yang kedua yang pastinya kamar mandi dong, soalnya kan nggak mungkin juga kita nambah kamar tanpa nambah kamar mandi. Selanjutnya mungkin ada juga yang memperluas ruang keluarganya, jadi ketika ruangan itu terlalu sempit mereka nambah luasnya seperti itu. Tapi rata-rata itu yang paling banyak itu sepertinya kamar, seperti itu sih. Kalau yang di The Park City itu karena kita karena tipenya itu kecil, kan di sana standarnya nggak ada dapur. Karena kita buat sedemikian mungkin biar nanti ada opsi dari pembelinya kalau misalnya nambah dapur sendiri begitu. Jadi harganya kita turunin, untuk dapurnya mereka beli sendiri, custom sendiri begitu. Tapi ada juga yang karena pengennya lengkap sekaligus, ada penambahan dapur juga ada, seperti itu. Oke, itu kembali lagi kalau misalnya kita bicara yang peminat pembeli kita, kalau misalnya di masing-masing proyek seperti itu ya Mas, untuk tambahan bangunannya. Kalau dari Mas Fahad sendiri nih, Mas Fahad kan arsitek udah banyak yang didesain ya. Kalau misalnya kita bicara tren yang sekarang, kita kan lagi musim nih rumah minimalis. Nah, mungkin bisa diinformasikan nggak sih Mas, rumah minimalis itu seperti apa sih kategorinya yang bisa dikatakan, oh ini rumah minimalis nih gitu. Sebenarnya untuk konsep minimalis itu yang saya ketahui itu rumah yang mengurangi bentuk-bentuk yang terlalu ramai. Jadi kalau misalnya minimalis beneran itu sebenarnya cuma persegi-persegi aja. Misalnya kaca, terus sama dinding itu aja, polos gitu. Minimalis itu konsepnya sebenarnya seperti itu. Tapi karena kebanyakan orang juga nggak terlalu suka yang terlalu polos begitu, jadi kita nambahin aksen kayak mainan, kayak roster, kayak batu alam, kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kontemporer sih. Lebih gitu. Kontemporer ya. Iya, mengikuti zaman. Mengikuti zaman, benar. Begitu. Kan kalau misalnya di pikiran aku ya Mas ya, soalnya ini orang awam nih ya. Kayak kita kan mikirnya kalau rumah minimalis tuh kecil, padahal rumah minimalis nggak harus kecil ya kan? Nggak harus kecil, cuman mengurangi aksen-aksen yang terlihat rame. Gitu ya. Ada nggak sih Mas tips and trick dari Mas Fahad ketika kita mau beli rumah atau kita mau bangun rumah, untuk pemirsa diskusi jagat ini, biar mereka itu kalau misalnya yang ketika mau bangun rumah, ketika mau beli hunian, itu apa yang perlu diperhatikan? Yang pastinya sih untuk saat ini kalau misalnya mau bikin rumah, yang pertama tentukan budget dulu. Nah, budget sama kebutuhan itu yang paling penting. Soalnya kalau misalnya budgetnya kurang, kita bisa menentukan perencanaannya di yang paling dibutuhkan dulu ruangannya, yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada pembangunan rumah, kita harus milih juga nih, misalnya mau pakai bahan apa biar lebih mengurangi biaya. Jadi seperti itu, pentingnya perencanaan di seperti itu. Mungkin nanti juga kalau misalnya bahan, budget udah ditentukan, kita mulai buat desain. Nah, di desain itu banyak macamnya. Ada yang konsepnya seperti apa, misalnya pakai konsep minimalis atau modern minimalis, kontemporer, ada juga yang klasik juga, seperti itu. Mungkin lebih dimatengin di konsepnya sama perencanaan itu sih kalau misalnya bangun rumah. Sama kalau bisa ditekan di bahan sama manajemen tukangnya, insya Allah juga bisa lebih murah. Gitu ya. Jadi tergantung lagi ya, kita mau rumah model minimalis, kontemporer, klasik, itu tergantung fungsional dari rumah tersebut itu lagi ya. Bukan dikembalikan fungsional lagi. Sih, Mbak. Gimana Mas? Lebih ke biasanya sih ya, kalau anak muda itu lebih ke minimalis. Tapi kalau orang tua biar kelihatan mewah gitu, biasanya milihnya klasik. Seperti itu. Lebih ke selera pemilik rumahnya lah, seperti itu. Benar. Oke, Mas, menanggapi lagi. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tren sekarang kan lagi musim nih, karena kita ada pandemi COVID kayak gini, jadi orang-orang tuh gimana caranya, ada yang diharuskan memang bekerja dari rumah. Nah, menurut Mas Fahad sendiri nih,
desain rumah yang gimana sih yang mungkin masa depan, mungkin yang di tahun depan, atau itu yang banyak orang cari? Kalau itu gimana ya? Mungkin kalau menurut saya sendiri menurut saya sendiri dengan adanya wabah sekarang orang lebih banyak stay di rumah, yang pasti itu. Yang kedua, mereka lebih mengedepankan kenyamanan di dalam rumah. Nah, mungkin dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya kita mau bikin desain yang seperti itu, jadikanlah rumah ini sebagai tempat kita belajar, tempat kita bekerja, tempat kita menghabiskan waktu selama mungkin, senyaman mungkin. Mungkin yang itu. Untuk yang kedua, karena yang pasti kan kalau misalnya stay di rumah kita harus tetap komunikasikan. Jadi mungkin kita mengambil konsep yang smart home yang seperti sekarang. Jadi internet tetap lancar. Mungkin beberapa tetap pakai remote lah kayak gitu. Semuanya terkoneksi begitu. Mungkin itu saja. Kalau misalnya itu untuk konsep rumahnya ya Mas ya, mungkin untuk konsep kawasan nih, misalnya ini untuk developer atau yang melihat video ini nih misalnya, ada itu kalau misalnya dari konsep untuk sebuah kawasan, kalau melihat kita nggak boleh kemana-mana nih, misalnya kita kayak PSBB kemarin kan kita benar-benar yang kita harus nggak boleh keluar kota gitu, kemana-mana harus terbatasi kan. Menurut Mas Fahad nih, kedepannya itu yang paling banyak dicari orang tuh yang hunian yang model kayak gimana Mas? Kalau saya untuk model hunian di ranah COVID sekarang ya, jadi mungkin ya kembali lagi seperti itu. Mungkin kita buat area selengkapnya mungkin. Fasumnya banyak gitu fasum. Mungkin ya. Yang pasti sih makanan kayak fasos seperti itu, kayak klinik mungkin kita buat sendiri di area tersebut sehingga penghuni dari perumahan tersebut tidak perlulah keluar dari area zona perumahan tersebut. Mungkin itu saja. Mas, kita kan punya user itu kan banyak nih ya. Kita punya user yang bahkan di luar kota itu kita lumayan banyak juga nih. Nah, kita untuk khusus untuk user yang Jagat, yang udah beli di Jagat, bisa nggak sih Mas kayak kita itu konsultasi gambarnya, konsultasi desainnya itu lewat online gitu? Yang pasti bisa sih Mbak, soalnya kan dengan kondisi seperti sekarang malah dianjurkan untuk memakai online seperti itu. Jadi setiap permintaan user biasanya kita rangkum semuanya. Misalnya apa-apa yang dibutuhkan kita rangkum, nanti kita kita olah di tim kita. Jadi seperti itu. Mungkin nanti biasanya juga ada beberapa penambahan yang dimintai user. Jadi kita nanti hitungkan juga penambahannya seperti itu. Biasanya setelah itu kita kirim ke pihak usernya. Kalau misalnya belum srek atau masih ada beberapa yang perlu dirubah lagi, kembali lagi ke kita. Mungkin seperti itu. Istilahnya sampai user itu benar-benar puas sama apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya di sini tuh kita nggak terbatas, misalnya desainnya itu kita B, terus kita nggak kaku dengan desain B gitu ya. Berarti user masih bisa menambahkan yang di dalamnya itu bisa menambahkan ruangan gitu ya Mas ya. Benar. Berarti nggak harus kayak harus datang ke kantor, terus juga harus konsultasi langsung dengan Mas Fahad, jadi bisa melalui online juga gitu ya Mas ya. Macam-macam, online bisa telepon, bisa video call juga seperti itu. Oke. Kalau misalnya menurut Mas Fahad nih, desain di proyek mana yang menurut Mas Fahad itu paling susah, yang paling bikin greget gitu lah. Terus tapi Mas Fahad itu puas dengan hasilnya, oh ini hasilnya paling cantik nih gitu. Ada nggak? Mungkin untuk yang paling greget sih ya, karena masih baru, mungkin yang di Depak itu kita perlu merencanakan sedemikian rupa dari segi lahan, dari segi rumahnya, konsepnya juga. Soalnya kan di sana proyek pertama saya lah istilahnya untuk memulai sebuah perumahan. Di situ dari mulai
tantangan baru bagi saya, dari mulai membuat rumah yang tipe minimalis, yang kecil, yang nggak ada dapurnya, kemudian ke tipe yang lebih besar. Alhamdulillah di sana juga banyak tipe juga, jadi banyak apa ya namanya, banyak tantangan challenge ya, gitu ya. tantangan challenge juga, banyak juga apa ya, banyak juga itu sih ke perbedaan antara tiap tipe seperti itu. Jadi menyesuaikan, yang paling susah sih menurut saya menyesuaikan dari tipe kecil harus apa namanya, harus selaras dengan tipe-tipe yang sudah mulai besar seperti itu. Gitu. Oke. Ini kita tadi udah membahas tentang konsep rumah kayak gitu tuh Mas ya. Mungkin tambahan lagi nih Mas. Kalau untuk fasum nih Mas, kalau untuk fasum itu gimana Mas? Fasilitas umum nih untuk hunian itu Mas Fahad itu mendesainnya berdasarkan apa dan bagaimana gitu? Kalau fasum itu tergantung banyaknya orang yang di perumahan tersebut. Jadi kita merencanakannya pertama seperti itu. Jadi kebutuhan sama konsepnya juga. Kalau konsepnya villa yang di Batu itu, kita mungkin buat banyak yang mendatangkan orang. Jadi untuk senyaman mungkin mereka datang, kayak misalnya tempat ngopi kayak gitu. Terus ada juga meeting room, soalnya kan di sana juga mungkin ya orang berwisata, pasti banyak lah yang namanya orang untuk kumpul bareng kayak gitu, meeting. Terus ada juga kemarin minimarket kita buat di sana. Terus musola yang pasti, soalnya kan kita juga mulai meninggalkan sistem riba. Jadi kita mulai ke syariah, kita juga buatkan musola tersebut. Jadi fase untuk peribadahan itu lebih masih kita tingkatkan ya. Iya. Oke, itu yang di Batu. Kalau yang di Depak Mas gimana? Kalau yang di Depak ini yang kita utamakan masih dalam bentuk gate. Soalnya gate sama jalan. Nanti untuk selanjutnya kita mungkin juga buat yang namanya masjid. Masjid juga sedang pembangunan. Selanjutnya mungkin kayak tempat tempat belajarnya anak-anak itu, kayak boarding school. Iya, boarding school. Terus kita buat kolam renang juga mungkin nantinya. Yang pasti sih kita untuk menyelesaikan yang awal dulu, dari jalan, gorong-gorong itu sudah pasti, sama PCU untuk yang awal dulu. Untuk yang awal ya. Kita percantik tampaknya dulu lah dari gate begitu. Tapi kalau rencana pembangunan di sana fasilitas umumnya cukup lengkap juga ya? Insya Allah cukup lengkap. Salah satunya ada boarding school tadi, ada taman, kita menciptakan rekreasi sendiri ya, biar rekreasi nanti kalau misalnya beli di Depak nggak jauh-jauh. Penghuninya jadi, juga nyaman juga. Benar. Jadi banyak fasilitas umumnya yang di sana juga. Oke, terima kasih nih obrolannya yang cukup sangat menarik. Pada kali ini kita tadi udah membahas dari sisi kalau misalnya PT Jagat ini desainnya tuh seperti apa dan bangunannya seperti apa. Kita sudah bahas nih, kita udah kupas sedikit sama Mas Wahad. Nah kalau misalnya pengen kenal Mas Wahad langsung bisa datang ke kantor kami gitu ya Mas ya. Kalau misalnya nih dari luar Jagat, dari keluar customer Jagat yang belum beli di kita, tiba-tiba ada yang saya tertarik nih sama Mas Fahad, itu bisa datang ke kantor kami ya untuk kenalan Mas. Bener. Untuk kenalan sama Mas Fahad juga. Sangat menarik. Pada kali ini kita sudah membahas bagaimana desain dari PT Jagat itu huniannya seperti apa, dan bahkan kita sempat membahas fasilitas umum yang ada di PT Jagat itu seperti apa, dan kita juga sudah mengupas sedikit ya kalau misalnya untuk rumah yang untuk hunian itu lebih konsepnya seperti apa, dan untuk villa itu konsepnya lebih seperti apa. Nah ini adalah hal yang sangat menarik sekali. Dan bahkan kedepannya kita bisa merekomendasikan nggak cuma rumah, kita bisa merekomendasikan interior juga, bener ya Mas ya. Benar, jadi nanti kita yang di sini nanti akan terus berkembang, PT Jagat akan terus berkembang. Jadi Bapak Ibu atau yang pemirsa yang menonton diskusi Jagat kali ini, kalau misalnya mau ada konsultasi
desain bisa langsung komen di bawah, nanti bisa kita langsung hubungkan sama Mas Fahatnya. Begitu ya Mas ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Fahat atas waktunya. Sama-sama Mbak Rifki. Oh iya, jangan lupa subscribe, nyalakan notifnya biar tidak ketinggalan informasi mengenai diskusi jagat ini. Jangan lupa untuk subscribe atau menyalakan notifnya biar tidak ketinggalan diskusi jagat properti ini. Kemudian jangan lupa like, subscribe maupun komen sebanyak-banyaknya tentang properti yang mau diketahui oleh Permisa tentunya. Ataupun kita akan membahas dari dan jangan lupa request materi apa atau diskusi apa yang mau kita bahas di diskusi jagat properti selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.